Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputo Ayusarti Artini dengan NIM 2517051200 dari kelas 2K Akuntansi. Di video ini saya akan mempresentasikan ulangan akhir semester Agama Hindu mengenai analisis kasus. Materi 1 itu ada Trihitakarana dan mantra Pancasembah. Studi kasusnya, sebuah objek wisata di Bali mengalami peningkatan jumlah wisatawan. Namun di sekitar pura banyak ditemukan sampah, kebisingan, dan perilaku wisatawan yang kurang menghormati kesucian pura. Nah, pertanyaannya, analisislah kasus tersebut berdasarkan konsep Trihitakarana. Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat, pengelola wisata, dan pemerintah untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan sesama manusia dan lingkungan. Jawaban saya, kasus menunjukkan belum diterapkannya Trihitakarana. Parayangan terganggu karena kesucian pura tidak dihormati, pawangan terganggu karena kurang menghargai masyarakat, dan pelemahan terganggu karena sampah. Solusinya adalah edukasi wisatawan, penyediaan fasilitas kebersihan dan aturan, serta pengawasan dan regulasi pemerintah. Nah, studi kasus kedua yaitu seorang mahasiswa rutin mengucapkan mantra Pancasembah, tetapi ia tidak memahami makna setiap mantra dan hanya menghafalkannya. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah sembahyang tersebut sudah mencerminkan tujuan Pancasembah? Jelaskan pentingnya memahami makna mantra dalam meningkatkan kualitas bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Jawaban saya, sembahyang belum optimal jika hanya menghafal mantra tanpa memahami maknanya. Memahami mantra membuat bakti lebih tulus, meningkatkan konsentrasi, dan mendorong penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Studi kasus ketiga yaitu dalam sebuah keluarga, orang tua selalu mengajak anak melakukan persembahyangan bersama. Namun, anak lebih memilih bermain gawai selama sembahyang berlangsung. Pertanyaannya, analisis penyebab perilaku tersebut dan berikan solusi berdasarkan nilai-nilai Trihitakarana dan pemahaman terhadap mantra Pancasembah. Jawaban saya, anak lebih memilih gawai karena kurang memahami makna sembahyang dan pengaruh teknologi. Solusinya adalah memberi pemahaman agama sejak dini, memberikan teladan serta batasan penggunaan gawai dan melibatkan anak dalam kegiatan persembahyangan. Materi kedua, pluralisme dan dharma negara. Studi kasus yang keempat yaitu di sebuah perguruan tinggi mahasiswa dari berbagai agama bekerja sama menyelenggarakan kegiatan bakti sosial, namun muncul kelompok yang menolak kerjasama karena perbedaan keyakinan. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana konsep pluralisme dan ajaran Vasudhaiva Kutumbakam dapat menjadi solusi dalam membangun kehidupan yang harmonis di lingkungan kampus. Jawabannya, perbedaan agama bukan penghalang kerjasama. Nilai pluralisme dan Vasudhaiva Kutumbaka mengajarkan saling menghormati, toleransi, dialog, dan kerjasama demi menciptakan kampus yang harmonis. Studi kasus kelima yaitu seorang aparatur sipil negara menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat tertentu karena perbedaan agama. Pertanyaannya, analisis tindakan tersebut berdasarkan konsep Dharma Negara serta nilai-nilai Pancasila dan ajaran Hindu. Jawabannya, ASN yang menolak melayani karena perbedaan agama melanggar Dharma Negara, Pancasila, dan ajaran Hindu. Pelayanan publik harus dilakukan secara adil, profesional, dan tanpa diskriminasi. Studi kasus ke-6 yaitu di media sosial beredar unggahan yang menghina simbol agama tertentu sehingga memicu konflik di masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya umat Hindu menyikapi peristiwa tersebut berdasarkan nilai pluralisme, dharma, dan etika bermedia sosial? Jawabannya, umat Hindu sebaiknya tidak membalas penghinaan dengan kebencian. Sikap yang tepat adalah sikap bijaksana, melaporkan konten yang menyebarkan informasi yang benar, dan menjaga kerukunan. Materi ketiga yaitu etika dan panti asuhan Hindu. Studi kasus ketujuh yaitu sebuah panti asuhan Hindu menerima bantuan dalam jumlah besar, namun sebagian bantuan tidak disalurkan kepada anak-anak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus. Pertanyaan, analisis kasus tersebut berdasarkan ajaran Trikaya Parisuddha dan etika pelayanan dalam agama Hindu. Jawabannya,
Penyalahgunaan dana panti melanggar manacike, wacike, dan kaike. Dana harus dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab agar hak anak-anak tetap terpenuhi dan kepercayaan masyarakat terjaga. Kasus ke-8, mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Panti Asuhan Hindu hanya untuk memperoleh nilai mata kuliah tanpa menunjukkan kepedulian kepada anak-anak. Pertanyaan, evaluasilah perilaku tersebut berdasarkan konsep karma, marga, dan nilai pelayanan yang diajarkan dalam agama Hindu. Jawabannya, pengabdian yang hanya mengejar nilai belum sesuai dengan karma marga. Pengabdian harus dilakukan dengan tulus, peduli kepada anak panti, dan menjadi sarana membangun karakter. Studi kasus ke-9 yaitu sebuah panti asuhan menghadapi keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak asuh. Pertanyaannya, jelaskan strategi yang dapat dilakukan masyarakat Hindu berdasarkan semangat dana, punya, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Jawabannya, keterbatasan dana dapat diatasi melalui dana punya, gotong royong, dan penggalangan dana, dukungan donatur, usaha produktif panti, dan relawan sehingga kebutuhan pendidikan anak dapat terpenuhi. Materi keempat yaitu etika dan korupsi. Studi kasus ke-10, seorang pejabat menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan keluarganya. Pertanyaannya, analisis tindakan tersebut berdasarkan konsep Karmapala, Trikaya Parisuddha, dan ajaran Asteya atau tidak mencuri. Jelaskan dampaknya bagi pelaku dan masyarakat. Jawabannya, penyalahgunaan dana bantuan sosial melanggar Karmapala, Trikaya Parisuddha, dan Asteya. Dampaknya adalah sanksi hukum, hilangnya kepercayaan masyarakat, dan berkurangnya kesejahteraan penerimaan bantuan. Studi kasus ke-11 yaitu seorang pegawai menerima hadiah dari rekanan setelah memenangkan tender pemerintahan. Pertanyaannya, apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara etika? Jelaskan berdasarkan nilai kejujuran dan dharma dalam agama Hindu. Jawabannya, menerima hadiah dari rekanan setelah tender tidak etis karena berpotensi menjadi gratifikasi. Tindakan tersebut melanggar kejujuran, dharma, dan dapat menurunkan kepercayaan publik. Studi kasus ke-12, di sebuah instansi praktik gratifikasi telah dianggap sebagai budaya yang biasa dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana upaya membangun budaya anti korupsi berdasarkan ajaran agama Hindu sehingga kebiasaan tersebut dapat dihilangkan? Jawabannya, budaya anti korupsi dibangun melalui penerapan Dharma, Trikaya Parisuddha, Asteya, pendidikan anti korupsi, sistem pengawasan yang baik, serta penegakan aturan secara tegas. Materi kelima yaitu Yoga Center. Studi kasus ke-13, sebuah yoga center lebih menonjolkan yoga sebagai tren kebugaran dan bisnis, sementara aspek spiritual hampir tidak pernah diajarkan. Pertanyaannya, evaluasilah kondisi tersebut berdasarkan tujuan yoga dalam ajaran agama Hindu. Bagaimana seharusnya keseimbangan antara manfaat fisik dan spiritual ditetapkan? Jawabannya, yoga tidak hanya bertujuan meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga perkembangan spiritual. Karena latihan yoga perlu dipadukan dengan filosofi Hindu, meditasi, dan pendidikan karakter. Studi kasus ke-14, seorang mahasiswa mengikuti latihan yoga secara rutin. Setelah beberapa bulan, ia menjadi lebih tenang, sabar, dan mampu mengendalikan emosinya. Pertanyaannya, analisis perubahan tersebut berdasarkan konsep Raja Marga, pengendalian diri, dan tujuan yoga dalam agama Hindu. Jawabannya, perubahan menjadi lebih tenang dan sabar menunjukkan keberhasilan latihan yoga dalam mengendalikan pikiran dan emosi sesuai dengan konsep Raja Marga. Yoga membantu kesehatan fisik sekaligus karakter dan spiritualitas. Studi kasus ke-15, pemerintah daerah berencana membangun sebuah yoga center yang juga difungsikan sebagai pusat edukasi budaya dan spiritual Hindu untuk masyarakat serta wisatawan. Pertanyaannya, susunlah rekomendasi program yang dapat diterapkan agar yoga center tersebut tidak hanya menjadi tempat olahraga, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter, pelestarian budaya, dan penguatan nilai-nilai spiritualitas Hindu. Jelaskan alasan dari setiap rekomendasi yang Anda berikan. Jawaban saya, yoga center sebaiknya menjadi pusat pendidikan karakter, budaya, dan spiritual melalui kelas filosofis yoga, meditasi budaya Bali, seni, pengabdian masyarakat, seminar wisata edukasi, dan pelatihan generasi muda. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.